Kita nggak bisa bayangin ya, kok ada orang yang, sebegitu, mohon maaf bahasa kasarnya itu, rakusnya gitu. Kok nilai korupsinya sampai sedemikian besar gitu. Itu kalau uangnya pecahan 100.000 saja itu dijejer sampai mana itu ya, kira-kira gitu ya. Kan panjang sekali gitu ya, mungkin sampai Banyuwangi itu pun masih terus gitu ya. Nah, mungkin biar lebih manfaat ya, kita ingin coba hikmahnya apa di balik ini semuanya. Di antara hikmahnya adalah kalau kita merujuk petunjuk agama, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat kalau sampai berbuat buruk itu. Contohnya ini, contoh konkret ini. Kalau manusia, mohon maaf, binatang ternak itu kan makan nggak mungkin ya. Misalnya kok apalagi ayam contoh, lembur kan nggak ada, ayam lembur. Atau kemudian nyari makanannya ditumpuk, itu kan nggak ada. Ayam juga nggak punya gaya hidup kan? Nggak ada orang ayam gitu. Tapi kalau manusia, Masya Allah itu, demi untuk memenuhi hasrat duniawinya, keinginannya, itulah yang kemudian kalau dalam bahasa sekali lagi di Al-Quran dikatakan, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Mereka mencintai kehidupan dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, ayat ini menarik atau petunjuk ini menarik sekali. Karena apa? Dikatakan mencintai dengan kecintaan yang berlebihan. Itu berarti apa? Mencintai kehidupan dunia dengan segala aksesorisnya, kesenangannya boleh. Bahkan itu fitrah manusia. Yang tidak boleh berlebihan. Maka itu akan jadi masalah. Segala sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi masalah. Sampai kalau kita nggak bisa bayangin nilai korupsi kok sampai 271 triliun. Itu aja kita nggak hafal tuh nolnya berapa gitu ya. Tapi paling tidak ini menggambarkan sekali lagi bagi orang-orang yang kemudian berlebihan dalam mencintai kehidupan dunia, maka akan pastilah kehidupannya jauh dari kebahagiaan. Senang mungkin, bahagia rasanya tidak. Nah, maka berhati-hatilah dengan cobaan berupa harta dunia. Di Al-Quran itu sampai 2 kali dikatakan, ketahuilah hartamu dan anakmu sebagai cobaan. Maka hati-hati, kaya itu cobaan loh. Meskipun tidak kaya juga cobaan juga ya. Pilih mana? Pilih mana? Coba gitu ya. Ya kalau bisa kita pengennya kaya, tapi kita nggak bisa milih. Yang bisa apa? Menyikapi atas apa yang dianugerahkan itu. Maka sekali lagi, menjaga diri untuk tidak berlebihan dalam segala hal adalah jalan dan cara terbaik agar kita menjadi orang-orang yang ya mudah untuk bahagia. Bukan hanya di dunia loh, tapi juga kalau nanti di akhirat. Faktor kedua, kenapa orang menjadi sedemikian serakahnya gitu ya, eksternalnya. Kalau di internalnya kan tadi sudah karena keinginan, karena ketamaan. Tapi eksternalnya apa? Nah, gaya hidup. Di luar yang sering kita ingin merasa lebih dari apa yang dimiliki dan diraih oleh orang lain, itulah yang sekadang memacu dan memicu sisi negatif manusia untuk menjalani kehidupan yang berlebihan. Sekali lagi, mencintai harta benda fitrah manusia dan itu dibolehkan dalam agama. Namun kalau kemudian sampai berlebihan, itu hanya akan mendatangkan malapetaka. Kalau toh ada orang yang berlebihan, sepertinya aman-aman saja gitu ya. Di dunia ini, hati-hati. Dalam bahasa agama itu disebut istidraj. Allah sudah nggak suka, malah dibiarkan saja gitu. Maka tepatlah ketika ada orang berkata, azab yang sebenarnya adalah ketika seseorang mengikuti kehidupan di dunia dengan segala kesenangan, hawa nafsunya, dan dia jauh dari ketaatan kepada kebaikan, ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, itulah azab yang sebenarnya. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya taat, kita nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita nggak bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar tadi. Maka harta benda yang kita usahakan, rumusnya adalah berusaha dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Selebihnya syukurilah apa yang diraih, syukurilah apa yang dianugerahkan, karena itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Oke, terima kasih.